nomor sekian tentang penyampaian pagu anggaran tahun 2021 dengan pagu BLU Bakti sebesar 10 triliun lebih yang terdiri dari rupiah murni sebesar 7,5 triliun lebih dan PNBP BLU sebesar 3,3 triliun lebih. Menindaklanjuti komunikasi pada bulan Juli 2020 antara Anang Ahmad Latif bersama Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak, pada tanggal 11 Agustus 2020 diadakan sosialisasi atau RFI di Hotel JS Luansa Jakarta yang dihadiri Anang Ahmad Latif, Yohan Suryanto, Bambang Nugroho selaku Direktur Infrastruktur, Guntoro Kadif Infrastruktur, Adi Direktur Bisnis Unit, dan Wid Norman Konsultan Proyek Manajemen Unit PMU Bakti. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan dari para perusahaan yang mempunyai teknologi owner dalam memproduksi perangkat atau material yang menunjang pelaksanaan proyek BTS 4G Bakti, serta untuk mendapatkan data mengenai harga dari perangkat atau material BTS 4G. Untuk mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan BTS 4G, maka pada tanggal 12 Agustus 2020 Anang Ahmad Latif menunjuk kenalannya Enggi Hutagalung sebagai konsultan pengadaan, Lukas Hutagalung dari PT NGT sebagai konsultan teknis, Asenar sebagai konsultan hukum. Selanjutnya Anang Ahmad Latif meminta Enggi Hutagalung untuk bekerja sebagai konsultan pendamping pengadaan proyek BTS 4G walaupun Enggi Hutagalung tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya Enggi Hutagalung mulai melaksanakan pekerjaan sejak tanggal 12 Agustus 2020. Padahal surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi konsultan pendamping pengadaan proyek infrastruktur nomor sekian baru ditandatangani pada tanggal 7 September 2020. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Bambang Nugroho menyampaikan dokumen RFI kepada para pelaku industri telekomunikasi melalui laman baktiinfo.id. Dengan RFI tersebut, Bambang Nugroho meminta pendapat kepada para pelaku usaha di bidang telekomunikasi terkait beberapa hal sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan. Penyampaian RFI bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan dari para perusahaan yang mempunyai teknologi owner dalam memproduksi perangkat atau material yang menunjang pelaksanaan proyek BTS 4G Bakti tersebut. Selain itu, RFI digunakan untuk mendapatkan data mengenai harga dari perangkat atau material BTS 4G. Bahwa Anang Ahmad Latif menyampaikan secara lisan kepada Bambang Nugroho agar penyusunan kajian pendukung last mile project 2021 untuk pembangunan 7.904 BTS menggunakan jasa Yohan Suryanto karena sudah sering menjadi tenaga ahli di Bakti. Kemudian dalam pelaksanaannya, Yohan Suryanto menggunakan Lembaga Human Development Universitas Indonesia atau HUDEF UI, di mana Yohan Suryanto menjadi salah satu anggota tenaga ahli. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Anang Ahmad Latif menunjuk Yohan Suryanto sebagai tenaga ahli BTS 4G Bakti Kominfo berdasarkan SK nomor 59 tahun 2020 tentang penunjukan tenaga ahli profesional Base Transceiver Station atau BTS di lingkungan Bakti tahun anggaran 2020 tanpa melalui proses pemilihan jasa konsultan. Pada tanggal 28 Agustus 2020, Anang Ahmad Latif melalui pesan WhatsApp di grup Golf Rangers yang beranggotakan Anang Ahmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan, dan Samuel Pangerapan, di mana Anang Ahmad Latif mengajak Irwan Hermawan untuk bertemu dengan perusahaan Huawei dan Lintas Arta padahal proses pengadaan BTS 4G belum dimulai. Untuk memudahkan berkomunikasi, Anang Ahmad Latif meminta kepada Enggi Hutagalung untuk membuat WhatsApp group dengan nama The Team yang beranggotakan Anang Ahmad Latif, Bambang Nugroho,
Feriandi Mirza, Elvano Hatorangan selaku PPK, Yohan Suryanto, Asenar, Enji Hutagalung. Setelah WhatsApp grup terbentuk, kemudian dimasukkan Gumala Warman dan Darien selaku ketua dan anggota Pokja BTS 4G. Melalui WhatsApp grup tersebut, Anang Ahmad Latif menyampaikan syarat kepesertaan pada tahap prakualifikasi, yaitu tidak perlu kami bacakan. Kemudian Muhammad Feriadi Mirza selaku Kepala Divisi Infrastruktur juga memberikan masukan penambahan syarat pada prakualifikasi selain masukan-masukan dari Anang Ahmad Latif tersebut, yaitu teknologi owner BTS 4G memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu memiliki kantor cabang, memiliki warehouse atau drop off point, memiliki reputasi internasional dengan dibuktikan penggunaan oleh operator. Kemudian syarat-syarat tersebut dicatat oleh Asenar pada kertas kerjanya yang nantinya akan dipaparkan dan dimasukkan ke dalam dokumen prakualifikasi. Pada tanggal 31 Agustus 2020, Guntoro Prayudi selaku Kepala Divisi Backbone 2020 Bakti membuat nota dinas nomor sekian perihal laporan request from information pengadaan infrastruktur telekomunikasi BTS USO Bakti yang ditujukan kepada Bambang Nugroho, Direktur Infrastruktur, dan ditembuskan kepada Anang Ahmad Latif. Melalui nota dinas tersebut, Guntoro Prayudi menyampaikan hasil RFI yang antara lain: A. Peserta RFI yang diundang sebanyak 131 perusahaan yang memberi tanggapan sebanyak 31 perusahaan. C. 29 perusahaan menyatakan tidak mampu membangun 4.200 titik di daerah 3T dalam waktu 1 tahun. Dan D. Hanya 2 perusahaan yang menyatakan mampu, yaitu PT Lintas Arta dan PT ZTE, dalam kurung hanya sebatas kemampuan menyediakan material BTS dan belum termasuk kemampuan akuisisi lahan, pembangunan tower, dan lain-lain. Bahwa atas laporan RFI pengadaan infrastruktur telekomunikasi sampai jam 1 kan ini? Mas Yolan, ini sampai jam